Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Puan Rimagalatun Sengkang gelar seminar sehari pertanian terpadu dengan tema Peran Akademik dalam Mewujudkan Jiwa Kewirausahaan Pertanian Terpadu. Dilaksanakan di Aula Universitas Puan Rimagalatun pada hari Ahad 31 Januari 2021. Beginilah suasana seminar sehari pertanian terpadu di Universitas Puan Rimagalatun Sengkang, Kabupaten Wajo. Puluhan mahasiswa dengan antusias mengikuti kegiatan tersebut. Dr. Hairunizal selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Puan Rimagalatun menjelaskan bahwa tujuan diadakannya seminar pertanian terpadu ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kelompok nelayan, kelompok petani, peternak, dan terkhusus kepada mahasiswa sehingga mereka bisa mengetahui bahwa program pertanian terpadu sangat diperlukan. Jadi sebelum acara ini dimulai, kami mengadakan dulu perjanjian kerjasama MOU tadi dengan beberapa dinas yang terkait dengan Fakultas Pertanian. Beliau sangat apresiasi. Jadi diminta kepada mahasiswa pertanian dari 4 prodi untuk membentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 10 orang. Mengajukan proposal besarnya dana 15 sampai 20 juta. Satu kelompok. Tapi usaha yang dilakukan terkait pertanian terpadu. Artinya kalian punya gagasan, kalian punya suatu kegiatan yang betul-betul real. Contoh, tadi diinformasikan pada Pak Bustami membentuk mina padi atau pertanian hidroponik atau apa sejenisnya yang betul-betul real. Kalian akan seperti apa, proses pelaksananya dan outputnya apa. Misalnya Pak Bupati menyanggupi. Sudah kami share juga sebenarnya ke BEM, sudah kami share informasi ini ke Ketua Prodi untuk membentuk kelompok-kelompok mahasiswa. Jadi kelompok mahasiswa 3 dari Prodi Agribisnis, 3 dari Prodi Agroteknologi, 1 dari Prodi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak, dan 1 kelompok dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Ada 10 kelompok dan akan didampingi atau dibimbing oleh masing-masing dosen. Di 10. Tapi yang betul-betul real, jangan, makanya perumusannya tidak terlalu panjang lebar. Apa yang akan kalian lakukan, usahanya apa, prospek pengembangannya apa, itu yang diminta. Untuk format proposalnya sudah kami berikan ke Ketua Prodi setelah kalian menghubungi kembali Pak Sekda seperti apa. Itu jawabannya. Kalau tadi dari Dinas Perikanan dan Pertanian itu memang kita MOU kita setiap kegiatan akan kita tinjau bersama. Apakah kegiatan itu lebih banyak pendanaan dari dinas atau lebih banyak pendanaan dari Prima atau 50-50 atau kita bagi 2 pendanaan. Tapi dalam hal ini untuk kelompok usaha akan dibantu langsung oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Dalam acara seminar tersebut hadir beberapa narasumber yang berkompeten, di antaranya Insinyur Syahrudin selaku akademisi, Insinyur Haji Naspari, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo, Andi Muhammad Sarwan selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo, dan perwakilan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wajo. Karena saya melihat daerah kita di Kabupaten Wajo itu mempunyai produksi bahan baku beras yang tinggi. Maka dari itu perlu adanya mesin ataupun pengolah bahan baku tersebut untuk menjadi beras, agar tidak bahan baku yang dari daerah kita di Kabupaten Wajo hanya lewat-lewat saja di masyarakat kita. Artinya sebagaimana kita ketahui bersama, beras yang dihasilkan di Kabupaten Wajo itu sangat berbeda jauh dibandingkan beras yang dihasilkan di daerah Sidrap. Justru di Kabupaten Sidrap itu terkenal akan jumlah produksi berasnya. Akan tetapi bahan bakunya itu justru berasal dari Kabupaten Wajo. Maka dari itu saya punya niat harusnya itu bahan baku yang dihasilkan di Kabupaten Wajo
harus menjadi beras, produk beras sebelum keluar dari kabupaten kita. Kemudian langkah yang kedua, masih yang langkah yang pertama, saya ingin kembali juga menyatakan bahwa mengingatkan bahwa Rindaku yang berada di ruangan ini, saya yakin punya minat di dalam dunia pertanian, karena ini dibuktikan bahwa teman-teman masuk di Universitas Hasanuddin mengambil Fakultas Pertanian. Dari itu saya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman sudah punya niat untuk menimba ilmu di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kemudian ilmu itu bisa dikembangkan nanti setelah keluar dari kampus ini. Saya punya pengalaman, saya menilai bahwa teman-teman saya di alumni Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Pertanian, banyak dari teman-teman saya itu setelah selesai kuliah mengambil pekerjaan yang justru berbeda jauh dari dunia pertanian. Maka dari itu saya ingin mengingatkan bahwa setiap hari Rindaku sekalian harus selalu memotivasi diri bahwa saya sudah berada di jurusan yang tepat. Saya sudah berada di Fakultas Pertanian, maka dari itu saya harus berjuang bagaimana caranya bisa sukses di dunia pertanian. Pangan kita nggak diterima, kenapa dibodohi kita? Dan terus terang Pak Nisarwan, kalau pertama kita yang membawa kuota di sini, kembali saya yang 2006 memperjuangkan pertama masuk di Indonesia, bukan di Bali. Saya yang nonton di DPR, di Komisi 4 DPR, harus industri mekanisasi masuk. Katanya mengalami lapangan kerja, bodoh itu, bohong itu. Tidak ada Pak. Di Sulawesi Selatan itu banyak terutara hasil pertanian tidak dipanen karena persoalan mekanisasi tidak jalan. Akhirnya saya dikasih hadiah untuk dicoba di Sulawesi Selatan, dapat andibur pertama yang menggerakkan ini combine untuk panen. Andibur tahun 2006. Saya yang ada 6 orang. 6 orang itu 5 orang Bugis. Ini Pak Nisarwan tadi, 5 orang Bugis. Dari Jambi orang Bugis. Bayangkan dari Irian, dia nak ke Irian, Bugis. Diutus dari Irian, mewakili Irian. Dari Jambi mewakili Sumatera. Saya mewakili Tengah. Di Jawa ada satu yang bukan orang Bugis, katanya keturunannya juga orang Batak. Keturunan orang Batak. Jadi ini orang hebatnya orang Bugis. Berani, harus saya bisa. Tapi apa ya? Apa kelihatannya? Nanti saya perlihatkan. Saya tidak agribisnis di Thailand 2011. Saya waktu itu protes keras. Kenapa harus beras masuk di Indonesia? Apa rahasianya? Masa beras orang Indonesia ini dijual kita harga waktu itu 3.000, dan di Thailand masa 2.500. Biaya kapalnya saja tidak masuk apa 1 kilo. Mohon maaf Pak Nisarwan, ini supaya orang DPR melacak ini kenapa bisa terjadi. Kalau ada barang-barang impor dari luar, kenapa bisa murah dibanding dengan barang kita yang jauh perjalanannya? Ada apa di negara kita? 2011 saya dibawa ke Thailand keliling melihat. Ternyata di Thailand rahasianya karena komando rakyat yang isu pertamanya, isu dari Indonesia dibawa ke situ, tidak banyak orang yang mencampuri pertanian karena kerajaan yang menggariskan. Kalau kita tidak, namun tidak urusannya korupta masuk, malah kebagian. Coba lihat, bagi kita siapa yang memproduksi BUMN? Badan usaha milik negara yang dapat keuntungan di situ dikawal oleh Komisi Perang dan seterusnya, masuk ke pupuk, masuk ke pestisida, masuk ke alsinta. Semua ini dapat keuntungan, belum tentu petaninya untung. Persoalan besar yang kita hadapi. Saya berani mengatakan ini karena tadi saya dikasih BEM itu tugas untuk kajian akademik. Peranan akademik saya lupa tadi bahwa bukan peran akademik, tapi ini adalah model kajian akademik. Saya bisa bertanggungjawabkan secara moral. Akademik ini harus beda adik-adik yang pernah kuliah dengan yang tidak.
cara pikirnya, pola pikirnya, tingkah lakunya, tindakannya, perencanaannya. Adakah buku harian setiap malam buat susun untuk besok apa yang mau dilakukan, minggu ini apa yang menjadi agendanya dan seterusnya? Kalau tidak, ini akademiknya apa? Ya, karena akademik itu harus ada analisis ilmiahnya. Saya ini kemampuan orang tua aku bagaimana? Saya ini potensi keluargaku sebagai pertanian ada kalahannya. Saya ini berada di lingkungan mana? Saya ini punya watak bagaimana? Saya ini punya jiwa apa? Saya ini minatnya apa? Ini semua harus dikaji berdasarkan akademik. Mahasiswa itu jangan kata mahasiswa itu baru tidak ada apa-apanya. Maha itu serba bisa. Melainkan terdapat rintangan yang harus dilalui. Contohnya mengalami kebangkrutan. Jika suatu usaha mengalami kebangkrutan, sebagian besar pengusaha akan mengalami gangguan mental, seperti stres dan merasa trauma untuk menjalankan usaha kembali. Jadi, apa pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Pertanyaan saya, mengapa banyak barang-barang impor masuk ke dalam negara Indonesia sementara negara kita ini kaya alam? Dan apa pendapat Bapak tentang hal itu? Daya alam yang tersedia sangatlah banyak. Akan tetapi pertanyaan utamanya, ketika tersedia sumber daya alam yang berlimpah, siapa yang bisa mengolah sumber daya tersebut? Nah, kalau kita analogikan, yang bisa mengolah adalah adindaku yang berada di ruangan ini. Ketika adindaku masih mempertahankan minatnya di dunia pertanian, sampai setelah lulus di Fakultas Pertanian Universitas Prima dan masuk ke dunia kerja, berusahalah di dunia pertanian agar produk-produk yang saat ini masih diimpor masuk ke Indonesia, mudah-mudahan 5 atau 10 tahun ke depan kita yang mengekspor ke daerah-daerah negara lain. Untuk adindaku para mahasiswa yang baru masuk ke dunia kampus, teruslah berproses terhadap kegiatan-kegiatan organisasi dan jangan hanya terfokus pada kegiatan perkuliahan. Mulailah juga untuk berani memulai bisnis, mulai dari peluang-peluang usaha yang ada di sekitar kita. Wajo itu memang harus pendekatan terpadu masalah pertanian, karena wajo ini bisa dikembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura, bahkan perkebunan lainnya, dan peternakan, perikanan. Tapi pendekatannya harus dengan pendekatan efisien, efektif, dan produktivitas tinggi. Ini tujuannya tentu untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, sekaligus membuka lapangan kerja bagi tenaga-tenaga terdidik. Ya, alhamdulillah hari ini seminar pertanian terpadu yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Puan Maharatu menghadirkan beberapa narasumber dari Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian, anggota DPRD termuda dan akademisi. Tentunya ini memberikan dan menambah wawasan bagi para mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Puan Maharatu. Acara ini dilaksanakan oleh BEM Fakultas Pertanian dan saya selaku pimpinan fakultas sangat mengapresiasi dan memberikan pesan yang sangat positif dengan kegiatan seminar sehari ini. Tujuan seminar pertanian terpadu ini bagaimana memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada kelompok-kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, dan khususnya kepada mahasiswa, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa program pertanian terpadu atau integrated farming system ini sangat diperlukan. Bagaimana kita memadukan antara program pertanian itu sendiri dengan perikanan dan peternakan, sehingga bisa menghasilkan suatu inovasi dalam dunia pertanian dan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil olah pertanian, petani dan peternak. Harapan saya ke depan, insya Allah Wajo ini bisa menjadi sentra produksi pertanian, perikanan dan peternakan.
Karena kita melihat sendiri potensi atau daerah yang ada di Wajo itu sangat mendukung sekali program ini. Dan ini sejalan dengan program pemerintah daerah yang merupakan salah satu dari 25 program unggulan Kabupaten Wajo. Tujuan dilakukan seminar pertanian terpadu yakni memberikan pemahaman kepada mahasiswa sebagai akademik dalam bagaimana sih sebenarnya pertanian terpadu itu, kemudian bagaimana mahasiswa diarahkan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam bidang pertanian itu sendiri, Pak, untuk sebagai Wajo sebagai lumbung pangan, kemudian menambah penambahan pendapatan ekonomi Kabupaten Wajo. Acara ini atau kegiatan ini sangat membantu bagi para pemula seperti kita yang mahasiswa di sini, dan bisa kita ambil manfaatnya tentang pertanian terpadu agar kita bisa menerapkannya. Terima kasih kepada para pemateri, semoga rezekinya diperlancar dan bisa memberi inspirasi kepada semua mahasiswa yang ada di sini. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Puan Rima Galatun Sengkang berharap seminar kali ini dapat menghasilkan suatu inovasi dalam dunia pertanian dan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil pertanian, dan Kabupaten Wajo bisa menjadi sentral produksi pertanian, perikanan, dan peternakan. Karena potensi daerah Kabupaten Wajo sangat mendukung program tersebut dan sejalan dengan program pemerintah daerah yang merupakan salah satu dari 25 program unggulan Kabupaten Wajo. Dari Aula Universitas Puan Rima Galatung Lantai 3, Deden Sutra Channel mengabarkan.